Halo anak-anak semuanya, kembali lagi bersama Pak Guru dan hari ini kita akan lanjut belajar lagi. Kita hari ini akan belajar bahasa Indonesia tema 8 subtema 1. Nah, materi yang akan kita pelajari hari ini anak-anak yaitu tentang teks fiksi. Nah, untuk materi bahasa Indonesia kemarin kita belajarnya non fiksi. Tetapi sekarang kita belajarnya teks fiksi. Nah, tujuan pembelajarannya setelah anak-anak menonton video Pak Guru harap anak-anak dapat mengetahui unsur-unsur yang terdapat pada teks fiksi ya anak-anak ya. Dan seperti biasa di awal video Pak Guru akan memberikan kalian apersepsi sebagai penilaian lisan harian kalian. Nah, sebelum kita masuk ke apersepsi, mari kita berdoa dulu agar apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk diri kita dan juga untuk orang lain pastinya. Berdoa akan Pak Guru pimpin. Doa mulai. Berdoa selesai. Ya anak-anak, silakan dipersiapkan buku pena jilid 4D kalian. Tema 8 subtema 1 ya. Dan soal apersepsinya adalah sebutkanlah jenis-jenis teks fiksi. Pak Guru ulangi ya, sebutkanlah jenis-jenis teks fiksi. Nah, jika kalian sudah tahu bisa kalian japri Pak Guru atau dicatat dulu di buku latihan kalian, nanti dikirim beserta tugas-tugasnya. Kita akan masuk ke materi yang pertama. Teks fiksi. Nah, teks fiksi adalah teks yang berisi rekaan atau hayalan yang tidak berdasarkan kenyataan. Nah, salah satu contoh teks fiksi adalah cerita rakyat, yaitu salah satu jenis teks fiksi anak-anak. Jadi teks fiksi itu adalah teks rekaan atau teks yang berdasarkan hayalan dan tidak nyata ya anak-anak ya. Jadi berbeda dengan teks non fiksi. Kalau teks non fiksi adalah teks yang nyata sesuai dengan kenyataan, sementara teks fiksi itu tidak berdasarkan kenyataan atau bersifatnya hayalan, imajinasi, rekaan dan lain sebagainya. Adapun unsur-unsur teks fiksi yang pertama itu adalah tokoh. Nah, tokoh itu merupakan pelaku cerita. Jadi semua yang bersifat tokoh atau makhluk hidup itu merupakan tokoh ya anak-anak ya, yang ada dalam cerita tersebut. Jadi semua yang memiliki sifat baik, sifat buruk itu merupakan tokoh dalam cerita. Selanjutnya adalah tema. Nah, tema itu merupakan hal-hal yang mendasari cerita tersebut menjadi ada. Biasanya orang penulis yang membuat teks fiksi itu akan menentukan temanya dulu untuk dia bisa membuat sebuah cerita anak-anak. Selanjutnya adalah alur. Alur itu merupakan rangkaian peristiwa cerita dari awal cerita hingga cerita itu berakhir anak-anak. Jadi alurnya itu ada yang tiba-tiba alurnya menegangkan, ada yang alurnya gembira atau sedih, itu merupakan rangkaian peristiwa dalam cerita tersebut. Selanjutnya yang terakhir adalah latar. Latar itu merupakan keterangan keadaan dalam sebuah cerita. Contoh latar itu adalah tempat, waktu, dan suasana. Jadi tiga jenis latar ini biasanya akan membangun cerita tersebut. Jadi latar itu wajib ada. Jadi semua unsur teks fiksi ini wajib ada dalam cerita tersebut. Jika tidak, cerita tersebut mungkin tidak bisa disebut teks fiksi ya anak-anak ya. Bahkan bisa mungkin disebut curhat, bukan teks fiksi jadinya. Jadi intinya unsur teks fiksi itu yang utama atau unsur dalamnya itu ada keempat ini.
Nah, kita akan masuk ke materi berikutnya, yaitu tentang jenis-jenis teks fiksi. Yang pertama tadi kita sudah dengar bahwa cerita rakyat merupakan jenis teks fiksi yang pertama. Jadi cerita rakyat adalah cerita yang mewakili ciri khas dari daerah tempat cerita tersebut berasal. Nah, salah satu contoh cerita rakyat adalah Asal Mula Bunga Kemuning, anak-anak. Jadi cerita pada halaman 4 buku pena 4D kalian itu merupakan salah satu cerita rakyat. Selanjutnya adalah cerpen. Nah, cerpen ini merupakan cerita rekaan yang fokus pada satu tokoh dan satu kejadian saja. Biasanya cerpen ini dibuat atau ditulis minimal 20.000 kata, anak-anak. Jadi cerita rekaan yang pendek itu adalah cerpen. Selanjutnya adalah novel. Nah, cerita novel ini merupakan cerita rekaan yang berisi rangkaian peristiwa seseorang beserta orang-orang di sekitarnya. Istilahnya novel ini adalah cerpen yang panjang, ya anak-anak ya. Jadi cerita panjang itu adalah novel. Jadi novel ini berisikan peristiwa-peristiwa kehidupan seseorang yang juga beserta orang-orang di sekitarnya. Jika cerpen itu hanya fokus kepada satu tokoh saja, sementara novel ini akan menjabarkan atau menceritakan juga orang-orang lain yang ada di sekitar tokoh tersebut. Contohnya, bisa teman si tokoh itu juga dijelaskan, lalu sahabat-sahabatnya, apa saja yang terjadi itu lebih terperinci di novel, ya anak-anak ya. Jenis yang keempat yaitu adalah legenda. Nah, legenda ini merupakan cerita rakyat pada zaman dahulu yang ada hubungannya dengan peristiwa sejarah. Selanjutnya ada cerita jenaka, di mana cerita ini merupakan cerita yang sifatnya menghibur, yang membangkitkan tawa, keriangan, atau juga sindiran, anak-anak. Selanjutnya adalah saga atau cerita Panji. Nah, saga atau cerita Panji ini merupakan cerita rakyat yang bersifat legenda, kepahlawanan, atau petualangan. Biasanya saga ini panjang, ya anak-anak ya ceritanya. Selanjutnya adalah fabel. Fabel merupakan cerita yang menggambarkan watak dan budi manusia yang tokohnya adalah hewan. Mungkin kalian pernah mendengar cerita monyet dan monyet dan kura-kura, lalu ada kura-kura dan kelinci. Nah, semua itu merupakan termasuk fabel, anak-anak. Jadi semua watak budi manusia itu ditokohkan oleh hewan, anak-anak. Jadi mungkin sifat manusia yang sombong, sifat manusia yang angkuh, sifat manusia yang baik itu diperankan oleh tokoh hewan, seperti itu. Selanjutnya adalah myth, atau yang bisa mungkin lebih populer adalah mitologi, ya anak-anak ya. Jadi cerita yang memiliki latar belakang sejarah, dipercaya benar oleh masyarakat, dan juga dipercaya ini benar-benar terjadi, dianggap suci, ajaib, dan ditokohi oleh peran dewa, anak-anak. Jadi inilah ke-8 jenis-jenis dari teks fiksi. Mungkin kalian bisa menentukan judul dari jenis-jenis teks fiksi ini, ya anak-anak ya. Selanjutnya adalah amanat dalam teks fiksi. Nah, amanat itu merupakan pesan yang terkandung dalam suatu cerita. Dalam teks fiksi, amanat biasanya ditulis di akhir cerita. Namun, kebanyakan amanat dari cerita itu bersifat tersirat atau tidak tertulis, sehingga kita wajib membaca cerita dengan seksama. Nah, cara menentukan amanat cerita, yang pertama kita bisa membaca cerita dengan seksama, lalu memahami watak setiap tokoh dalam cerita, lalu memahami alur peristiwa cerita, dan yang terakhir, rangkailah sebuah kalimat yang dapat menggambarkan pemahaman kalian terhadap teks fiksi tersebut. Nah, inilah beberapa cara yang baik dalam menentukan amanat dalam teks fiksi. Selanjutnya adalah tokoh dalam cerita fiksi.
Nah, yang pertama itu ada yang namanya tokoh utama anak-anak. Jadi tokoh dalam cerita fiksi itu dibagi menjadi dua ya, tokoh utama dan tokoh tambahan. Yang pertama kita bahas dulu tentang tokoh utama. Nah, tokoh utama itu adalah tokoh yang berperan penting dalam cerita, yang biasanya kita sebut pelaku utama dan akan muncul dari awal hingga akhir cerita. Dan tokoh utama ini juga dapat dibedakan menjadi dua jenis anak-anak. Yang pertama adalah tokoh protagonis. Nah, tokoh protagonis ini merupakan tokoh yang digambarkan sebagai tokoh yang memiliki watak baik dalam cerita tersebut. Sementara itu yang kedua adalah tokoh antagonis. Tokoh antagonis merupakan tokoh yang memiliki sifat yang berkebalikan dengan tokoh protagonis dan sering digambarkan sebagai konflik bagi tokoh protagonis. Intinya adalah tokoh protagonis ini merupakan tokoh yang kurang baik dalam cerita tersebut. Selanjutnya ada tokoh tambahan, merupakan tokoh yang kemunculannya sedikit, namun tokoh ini sangat berkontribusi dalam membangun alur cerita anak-anak. Nah, tokoh tambahan ini contohnya adalah tokoh tritagonis atau tokoh ketiga. Nah, tokoh tritagonis ini merupakan tokoh pembantu atau tokoh penengah untuk tokoh protagonis dan tokoh antagonis. Biasanya dalam cerita tersebut ada tokoh utama, tokoh protagonis dan tokoh antagonis. Nah, tokoh tritagonis ini yang mana? Tokoh tritagonis ini merupakan biasanya berperan sebagai teman dari tokoh protagonis dan tokoh antagonis anak-anak. Dan tokoh protagonis ini bisa manusia, bisa peri, bisa hewan dan lain sebagainya ya anak-anak ya. Ya, itulah tadi materi untuk hari ini. Seperti biasa di akhir video Pak Guru akan berikan kalian latihan. Jadi semakin kita berlatih, pastinya semakin kita bisa. Dan latihan ini Pak Guru akan masukkan ke dalam penilaian tugas harian kalian. Dan tugasnya adalah silakan bacalah cerita asal mula Bunga Kemuning pada halaman 4 buku Bu Pena jilid 4D kalian. Lalu jawablah bagian ayo berlatih pada halaman 30 buku Bu Pena jilid 4D. Kerjakanlah pada buku Bu Pena, tapi jika tidak cukup bisa kalian tulis dalam buku latihan kalian. Dan jika sudah selesai, kirimkan hasil pekerjaan ke WA Guru Wali. Dan tidak hentinya Pak Guru mengingatkan kalian, jagalah kesehatan, jagalah kebersihan kalian, cuci tangan pakai sabun dan bilas dengan air mengalir. Jangan lupa menggunakan masker jika kalian harus bepergian keluar rumah. Dan sekian dulu video Pak Guru untuk hari ini. Kita akan bertemu di video berikutnya. Sampai jumpa, bye-bye.